Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita meneruskan standar bab 1 tata kelola kepemimpinan standar TKK 16 tentang mekanisme kemudahan akses memperoleh darah bersama Dr. Yanto. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Untuk memahami suatu standar, sistematikanya adalah dibaca berurutan mulai dari standarnya, berarti standar TKK 16 ini dibaca dulu, setelah itu dibaca maksud dan tujuannya yaitu TKK 1,1.6, baru membaca elemen penilaiannya yaitu TKK 1.6. Mari kita pelajari satu persatu di slide berikutnya. Standar TKK 1.6 bunyinya, UTD menetapkan mekanisme kemudahan akses memperoleh darah. Menetapkan berarti membuat SK jadi UTD diminta membuat SK tentang mekanisme kemudahan akses memperoleh darah. Ini adalah standar TKK 1.6. Apa maksud dan tujuan dari standar TKK 1.6? Yang pertama, UTD menjamin kemudahan akses dalam memperoleh satu, informasi ketersediaan darah. Berarti kalau ada masyarakat ingin tahu di UTD itu darahnya yang tersedia apa aja, jumlahnya berapa, itu aksesnya itu harus ada. Kemudian juga tentang darah, jadi tentang pelayanan darah itu juga aksesnya harus dibuat akses untuk pendonornya, juga akses untuk pasien yang memerlukan darah. Sekarang kita bahas tentang elemen penilaiannya di TKK 1.6 Yang pertama, ada prosedur. Nah, kalau ada kata prosedur berarti harus membuat SOP Jadi ada prosedur berarti UTD itu harus membuat prosedur, membuat SOP tentang pemberian informasi mengenai ketersediaan darah. Itu EP yang pertama Kemudian EP yang kedua, tersedia informasi. Nah, berarti di UTD harus menyediakan informasi mengenai ketersediaan darah. Nah, informasi ini terserah mau diinformasikan lewat papan pengumuman atau diinformasikan lewat media sosial atau lewat web, itu terserah. Yang jelas UTD itu harus membuat media informasi ini Kemudian tersedia alur untuk memperoleh darah. Alur itu bagan urut-urutan Jadi untuk mendapatkan darah itu, untuk memperoleh darah itu urut-urutannya bagaimana, itu yang disebut alur. Jadi dari langkah 1 menuju kedua menuju ketiga, nah itu yang disebut alur Kemudian ada yang keempat, EP yang keempat, ada mekanisme pemenuhan kebutuhan darah. Jadi UTD itu kan mempunyai kebutuhan darah yang dibutuhkan. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan itu mekanismenya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, itu harus disebutkan ditulis direkap nanti kalau pas akreditasi itu ditunjukkan pada surveyor. Mari kita pahami EP ini lebih jelas
Jadi dokumen apa yang perlu disiapkan. Kita mulai dari EP yang pertama ya. Ada prosedur pemberian informasi mengenai ketersediaan darah. Berarti sekali lagi kalau ada kata prosedur berarti membuat SOP. Berarti bukti dokumennya adalah SOP ya. Jadi membuat SOP tentang pemberian informasi tentang ketersediaan darah. Jadi EP pertama itu membuat SOP. Kemudian EP yang kedua ya, tersedia informasi. Nah, berarti harus ada informasi mengenai ketersediaan darah. Berarti darah yang tersedia di UTD itu harus tersedia informasinya ya. Nah, berarti bukti dokumennya itu ya bisa lewat papan pengumuman. Nah, kalau papan pengumuman nanti buktinya itu papan pengumumannya yang berisi data itu difoto ya, itu untuk buktinya. Bisa dengan screenshot ya. Kalau ketersediaan darah itu diumumkan lewat media sosial, berarti kalau lewat WA ya di screenshot, kalau lewat Instagram juga di screenshot, kalau lewat Facebook ya di screenshot. Jadi kalau lewat media sosial buktinya itu di screenshot ya, kemudian di print dan itu nanti ditunjukkan pada surveyornya ya. Itu bukti dokumennya tentang informasi mengenai kesediaan darah. Sekarang yang tentang EP yang ketiga ya, tersedia alur ya untuk memperoleh darah ya. Berarti kalau tersedia alur berarti harus dibuat alurnya ya. Untuk memperoleh darah itu alurnya ya, urut-urutannya itu bagaimana. Berarti buktinya ya dibuat alur ya. Alur itu ya bagan urutan ya dari satu petak ke petak yang lain ya dalam hal untuk memperoleh darah. Jadi urutannya itu bagaimana, itu harus dibuat ya. Berikutnya yang EP keempat, ada mekanisme pemenuhan kebutuhan darah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan darah di UTD itu mekanismenya apa saja, caranya bagaimana untuk bisa memenuhi itu. Berarti bukti dokumennya ya itu ya pertama dibuatkan SK tentang mekanisme pemenuhan kebutuhan darah. Jadi di SK-kan artinya diputuskan, ditetapkan caranya itu apa aja ya. Kemudian ya setelah itu baru buktinya itu gitu ya. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat ya jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.